Puji Tuhan, hari ini saya dari ketinggian Keva NTT. Saya rindu dan senang menyampaikan pesan firman Tuhan hari ini buat kita semua umat Tuhan. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Gottlieb yang telah memberikan kesempatan bagi saya menyampaikan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan tentang pengharapan. Kita harus hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pengharapan itu adalah suatu keinginan untuk hal-hal yang indah itu menjadi kenyataan di dalam diri kita. Saya berharap waktu saya kecil, saya ingin menjadi seorang perwira TNI. Dan saya sudah bayangkan saya akan dihargai, dihormati. Ada latihan keras yang saya lakukan. Dan itu adalah sebuah harapan. Kita berharap satu kali kita akan menjadi orang yang hebat, orang begini dan sebagainya. Harapan itu suatu keinginan untuk hal-hal yang indah untuk menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Saudara tahu ada satu orang peneliti membuat dua tempat, ya. Dia mengambil satu ekor tikus, lalu dia memasukkannya ke dalam gelas. Tapi sebelum dia masukkan ke gelas, ya, ilmuwan ini mematikan lampu di dalam ruangan itu. Tahukah saudara apa yang terjadi ketika tikus itu dimasukkan? Ditunggu dalam berapa jam? Dalam waktu 3 jam, tikus itu mati, saudara. Mengapa? Karena dia panik ketika dimasukkan ke dalam gelas yang di dalam ada air. Tikus itu dimasukkan, lalu dia panik dalam 3 jam karena lampu mati. Lalu dibuat uji coba yang kedua. Kali ini diambil gelas, diisi air, lalu tikus dimasukkan ke dalam gelas tersebut, tetapi lampunya tidak dimatikan. Ternyata apa yang terjadi? Sampai besok harinya, tikus ini masih hidup. Saudara, itulah hidup kita. Kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, itu menjadi sebuah kepastian, kekuatan dalam hidup kita, bahwa betapa berharganya ketika kita berharap kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Amin, saudara. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup dan menerima hidup yang kekal. Olehnya, kalau kita mau supaya orang-orang di sekitar kita dipulihkan, diberkati, adalah penting yang harus kita lakukan untuk menolong orang yang sedang putus asa. Kita perlu datang memulihkan pengharapannya. Ada orang yang divonis kanker, dia putus asa. Ada orang yang gagal bekerja, usahanya dia putus asa. Nah, kita harus datangi orang-orang seperti ini. Kita membawa pesan penting, yaitu pesan yang memberikan mereka kehidupan. Kesaksian-kesaksian membangkitkan iman mereka. Mereka yang sakit, saksikan bagaimana Tuhan menolong saudara. Itu adalah sebuah harapan. Harapan yang pasti akan mengubah hidup mereka. Bapak, Ibu, mengapa pengharapan ini menjadi berkat? Karena waktu kita punya pengharapan, kita bisa menghadapi kesulitan ini dengan tangguh. Saudara, Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Orang yang berharap pada Tuhan itu seperti kapal yang menaruh jangkarnya sampai ke dasar laut. Nah, satu kali kalau ada ombak datang,
Kapal itu tidak akan terseret kemana-mana karena dia punya jangkar sampai ke darat yang menguatkan dia untuk tidak bergerak. Walaupun tantangan ada, persoalan pergumulan ada, tapi kalau kita punya Yesus sebagai pengharapan kita, maka saya percaya apapun yang terjadi goncangan di dalam perahu kehidupan kita, kita akan tetap tegak berdiri karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita punya pengharapan yang hidup, yang berdaulat, yang berkuasa atas kita. Dalam 1 Samuel 30 ayat 3, satu kali Daud berperang. Ketika dia pulang, dia betapa kagetnya karena kampung halamannya terbakar, anak-anaknya, istrinya dibawa kabur. 1 Samuel 30 ayat 3 dikatakan, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yezreel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud, dikatakan ayat 6, sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah harapan kita. Tantangan boleh datang, begitu pelik, mungkin kita bisa sampai depresi. Tapi kalau kita menguatkan kepercayaan kita, maka saya percaya apa yang dialami Daud bisa mengalami kemenangan, kita juga pasti bisa. Karena kita punya pengharapan yang sama. Daud berharap kepada dia, kita juga berharap kepada dia. Namanya Yesus. Ada seorang atlet bola yang begitu bersemangat satu kali dalam pertandingan bola, ternyata dia mengalami kecelakaan. Kakinya, saudara, tidak lagi bisa dipakai untuk main bola. Selama di rumah sakit, dia sedih, dia putus asa. Tapi dalam keputusasaannya dia sering menyanyi di rumah sakit. Ternyata nyanyian dia ini mengundang para suster. Setiap kali dia menyanyi, orang-orang sangat terhibur. Saudara, di sana mulai muncul sebuah harapan. Orang-orang bilang, suaramu bagus banget, membuat kita jadi senang. Orang-orang sakit di sana jadi sembuh cepat karena nyanyian dia sangat lembut dan merdu. Tahukah saudara, orang ini bangkit karena dia ada sebuah harapan dengan pujian dan masukan tadi. Saudara, dia menjadi penyanyi legendaris, namanya Julio Iglesias. Saudara, penyanyi ini menjadi penyanyi yang terkenal karena ada sebuah harapan yang dia temukan dalam hidupnya. Saudara, jangan cepat putus asa. Mungkin rasa-rasanya sebuah tembok di depan saya tertutup, sepertinya nggak ada jalan. Tapi kalau kita jalan dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, percayalah, ketika kita meyakini ada kekuatan, percaya kepada Tuhan, maka pengharapan itu yang pertama akan membuat kita sanggup menghadapi kesulitan, sesulit apapun, dengan tangguh. Yang kedua, betapa pentingnya pengharapan itu. Karena pengharapan itu meyakini ada masa depan yang cerah. Saya percaya saya punya rancangan yang indah di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena saya punya harapan di dalam Tuhan. Tahukah saudara, ada seorang muda yang sejak lahir hidup menderita, menangis, susah, namanya Yabes. Tapi satu kali dia berseru kepada Tuhan. 1 Tawarik 4 ayat 9 dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku,
Waktu Yabes berdoa, berseru supaya daerah diperluas, hidupnya diubah, Alkitab mencatat Tuhan mendengar doanya. Allah mengabulkan permintaannya. Saudara, kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita yakin Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti memberkati setiap doa dan seruan kita. Mazmur 60 ayat 14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Haleluya, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara, gaya hidup orang-orang yang mempunyai pengharapan jauh lebih mantap. Kita memang punya pergumulan, tapi kita yakin Tuhan pasti tolong. Orang-orang yang punya pengharapan, dia jauh lebih bersemangat, lebih optimis. Tuhan kiranya memberkati kita, menguatkan kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Biarlah kiranya Tuhan menganugerahkan kita kasih-Nya. Tuhan berkati umat-Mu. Berkati mereka semua yang mendengarkan firman, apapun pergumulan mereka. Tuhan teguhkan, sembuhkan yang sakit. Hiburkan mereka yang susah. Kami tahu kami punya Tuhan Gembala yang baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat hari ini. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, supaya Tuhan yang dahsyat memberkati dan menyertai kita. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati kerohanianmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan mengangkat engkau jadi kepala, bukan menjadi ekor. Biarlah segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ebenezer. Amin. Shalom.